Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman selama seminggu ke depan. Di hari Rabu ada ibadah Velbab jam 5 sore di Gereja Lantai 1. Di hari Kamis ada ibadah pemuda Break Generation jam 6 sore di Gereja Lantai 1. Di hari Minggu diadakan 5 kali ibadah jam 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, 5 sore, dan jam 7 malam. Bagi teman-teman dan saudara terkasih dalam Tuhan yang rindu buat ibadah onsite, silakan mendaftarkan terlebih dahulu ke dalam link yang telah disediakan. Serta di hari Minggu juga sudah diadakan ibadah sekolah minggu di Gereja Lantai 4. Bagi keluarga muda yang rindu mengadakan ibadah, jangan lupa mendaftarkan diri terlebih dahulu ke dalam nomor yang telah disediakan. Bagi saudara terkasih dalam Tuhan yang rindu buat memberikan persembahan, silakan lakukan persembahan ke rekening atas nama Ibu Rita Sulistiawati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan diri kami seutuhnya Tuhan. Untuk Kau tegur, untuk Kau bentuk. Dan biarlah Tuhan Yesus, urapan-Mu tinggal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan semuanya ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut karena Tuhan beserta dengan kita. Dialah Allah yang selalu setia dan mengasihi kita. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya sebut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun
buat kita pada pagi hari ini. Bahwa kita perlu Tuhan, kita mengaku kehadirannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan takut, kau pikul kemenangan. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau yang berjanji yang tidak pernah mengingkarinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus,
bersyukur Tuhan, Allah yang setia yang mengasihi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, kami puji Engkau. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara untuk berikan salam. Kanan, kiri, muka, belakang. Ya, kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi, berglori buat Dia. Haleluya. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan dan nyanyi. Bapak Ibu Saudara, mayoritas di sini adalah anak-anak muda, ya. Yang tua pun tidak kalah semangatnya, ya. Ketika kita serukan, mari serukan. Hey, ya, angkat tangan kita karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita bersukacita. Haleluya. Serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan dan nyanyi. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan buat kita. Itu sebabnya kita mau bersukacita, kita mau bernyanyi lebih lagi buat Dia. Haleluya. Jalan kebenaran
dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami mau kembalikan kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya terulur, biar Tuhan memberkati dengan berlimpah, dan biarlah ini persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
Hanya Yesuslah jawaban untuk setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku saya serahkan kepada hamba dan tak pernah kupikirkan, Itu yang Kau sediakan bagi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ref ini. Oh, yang tak mungkin haleluya, hanya Engkaulah jawab hidupku, haleluya. Oh Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih.
buat waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami hari ini. Untuk kami bisa berada di rumah-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan telah naik di hadirat-Mu dan menyukakan hati daripada Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu Tuhan kerjakan pagi hari ini. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami semua pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, kami duduk diam, buka hati dan pikiran kami. Untuk taburan benih firman daripada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai di waktu mendatang lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, puji Tuhan. Shalom, silakan duduk saudara. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Adalah suatu kepercayaan yang besar. Bagi saya bisa kembali lagi ada di rumah saya sendiri. Terima kasih tentu buat Bapak dan Ibu Gembala yang saya cintai. Yang bisa memberikan kepercayaan saya pada hari ini. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Wah, haleluya, cuma sedikit. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Puji Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-24. 2 ayat kita akan baca, ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur 24, ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Berarti bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Bahkan saya boleh katakan bukan hal yang sembarangan ketika orang mau naik ke gunung Tuhan. King James Version berkata, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that had clean hands. Mereka yang tangannya bersih, mereka yang memiliki kemurnian hati. Jadi dengan kata lain, apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang kedua ini memiliki syarat yang sebenarnya mutlak, saudara. Syarat yang benar-benar harus kita perhatikan. Yang kita jumpai, yang kita datangi bukan manusia, tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Terjemahan lama juga berkata, siapa boleh naik ke atas bukit Tuhan? Siapa boleh berdiri pada tempat kesuciannya? Yaitu orang yang suci tangannya dan jernih hatinya. Berbeda terjemahan, berbeda juga. Tetapi satu tujuan, yaitu dibutuhkan kesucian, dibutuhkan kekudusan. Tadi pagi saya berbicara tentang apa arti pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan itu dimulai atau lahir dari dalam diri kita. Tadi pagi saya kasih contoh tentang anak yang terhilang. Ketika dia ada dalam posisi terendah dalam hidupnya, yaitu ketika dia ingin makan makanan babi, saudara. Dalam posisi rendahnya, dalam posisi yang paling terpuruk, dia ingat di rumah bapaknya, pekerja-pekerjanya, hamba-hambanya tidak ada yang kelaparan. Sampai ada Alkitab berkata, dia akhirnya sadar. Dan kata sadar di situ dimulai dari dirinya sendiri. Begitu juga hari ini. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya dia yang memiliki tangan yang bersih. Tangan siapa? Tangan saudara. Dan itu sekali lagi dimulai dari diri kita sendiri.
Kesadaran kita bahwa yang kita datangi adalah Tuhan. Siapa yang percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Katakan amin. Apa arti gunung Tuhan? Coba lihat Keluaran 19 ayat 10 sampai 13. Arti gunung Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Saya bisa katakan gunung Tuhan adalah hadirnya Tuhan, dan di sana ada kemuliaan daripada Tuhan. Ketika Tuhan hadir, ada syarat. Tidak sembarangan oleh orang boleh masuk dalam area lingkungan yang sudah dibatasi. Puji Tuhan, hari ini kita hidup di zaman kemurahan daripada Tuhan. Alkitab berkata kita bisa panggil dia Abah, iya Bapa. Anda bebas untuk berdoa, Anda bebas untuk memuji Tuhan. Tapi kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Tuhan. Dan saya mau boleh katakan adalah suatu kehormatan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Jangankan berjumpa, menyebut namanya sembarangan pun tidak boleh. Siapa yang boleh naik? Siapa yang boleh berjumpa dengan Tuhan? Hanya mereka yang suci tangannya. Makanya saya sering katakan kepada pelayan-pelayan, hati-hati. Melayani bukan cuma sekedar menyalurkan talenta, bakat. Karena yang kita layani dia yang suci, dia yang kudus. Dia maha kudus, dia maha suci. Benar-benar kita jaga hidup kita. Karena yang kita hampiri bukan manusia, saudara. Ada berapa banyak kali kita pakai mimbar ini hanya untuk menyenangkan manusia. Padahal Tuhan di sorga sakit. Tuhan lihat kita nangis. Karena tangan kita, tangan yang kotor. Hidup kita, hidup yang kotor. Sekali lagi Alkitab berkata tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita dibawa dalam satu kondisi di mana kita harus seturut kebenaran firman daripada Tuhan. Mau tidak mau. Saudara, corona sebenarnya adalah wake up call buat kita. Bahwa benar hidup ini hanya sementara. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan bahwa dia akan segera datang. He is coming soon. Siap atau tidak siap, Yesus akan datang, saudara. Corona mengkondisikan kita untuk kita sadar. Dan tidak ada kata main-main iring Tuhan, saudara. Tadi pagi juga saya katakan, pilih hari ini kepada siapa engkau beribadah. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Pilih hari ini, jalan mana yang kita harus pilih. Karena kitab Wahyu berkata, kalau kita suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin, dia akan muntahkan kita. Jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali mengiring Tuhan tetap mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi. Saya tahu di luar sana ada banyak pengaruh dunia. Setan bekerja 24 jam. 1 hari, 7 hari, 1 minggu non-stop.
Apa yang menjadi tujuannya? Menjatuhkan anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan. Kitab Wahyu berkata sepertiga bintang itu akan diseret. Saudara, kekristenan bukan taman bermain, saudara. Kekristenan adalah lapangan peperangan tiap hari. Dan saudara tahu peperangan yang paling berat yang dialami oleh manusia itu bukan senjata, bukan rudal-rudal asoset, tetapi pikiran, saudara. Makanya Roma 12 ayat yang kedua, perbaharuilah budimu, cara berpikirmu dirubah. Firman tujuannya adalah mengubah hidup kita, sehingga kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Dan dalam ibadah yang kedua ini Tuhan berkata tentang tangan yang bersih. Kita nggak sembarang angkat tangan, kita nggak sembarang sembah Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya Dia yang memiliki tangan yang bersih. Keluaran 3 ayat 1 dan 2 sekarang. Keluaran pasal 3 ayat 1-2. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Gunung Tuhan yang kedua artinya adalah di mana Tuhan berbicara dan kita mengalami mujizat. Siapa yang rindu terima mujizat pagi hari ini, katakan amin. Tanganmu harus bersih. Siapa yang boleh naik ke gunung Allah? Siapa yang boleh menerima suara Tuhan? Pengalaman-pengalaman mujizat seharusnya akan membawa orang terus datang kepada Tuhan. Saudara ingat pengalaman 10 orang kusta? Halo? Saya mau tanya sama saudara, dari 10 orang kusta berapa yang disembuhkan? Saudara, kalau pendeta bertanya, jemaat apa? Ya, jawaban saudara tidak mempengaruhi keselamatan, saudara. Saya mau tanya sekali lagi. Dari 10 orang kusta berapa yang sembuh? Dari 10 orang kusta berapa yang alami mujizat? Pertanyaannya, dari 10 orang kusta siapa yang datang kepada Tuhan? Kasihan ya. Mau terima mujizat? Yes. Mau alami pertolongan? Yes. Datang kepada Tuhan, nehi ketumbar jahe. Betul? Ini bedanya iman dan percaya. Percaya adalah orang berharap kesembuhan, orang berharap pertolongan, orang harap mujizat. Tetapi iman akan membawa orang kepada Yesus. Hari ini ada banyak orang Kristen suka main mujizat. Kalau mujizat haleluya, percaya haleluya. Beriman tunggu dulu. Percaya kepada Tuhan beda dengan beriman, artinya menyerahkan diri. Makanya Yesus berkata begini dalam cerita itu, di mana yang lain? Saudara jangan sombong ya. Semua yang engkau terima hari ini itu datang dari Tuhan. Coba buka Roma pasal yang ke-11. Roh Kudus ingatkan saya ayat ini. Roma 11 ayat 36. Ya, baca baik-baik. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari dan oleh dan kepada, lebih keras lagi 2, 3. Bagi Dialah kemuliaan sampai. Jadi segala sesuatu itu dari Tuhan. Aminnya cuma 3 orang. Haleluya. Anda mungkin merasa, oh Pak, puji Tuhan Pak, saya kuliah cum laude. Bodoh amat. Benar apa betul? Puji Tuhan Pak, gaji saya ya, saya sih gak sombong. Udah sombong. 1 bulan 50 juta.
Semua dari Tuhan, oleh Dia dan kepada. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Oh saudara, ayat ini terngiang-ngiang di pikiran saya dan di hati saya. Kita seringkali menganggap yang udahlah, ibadah is ibadah, melayani is melayani, iring Tuhan. Enggak sampai di situ. Bahasa saya sederhana saudara. Hanya gereja yang sempurna yang dapat melihat wajah Tuhan. Dan kita masuk dalam proses penyempurnaan gereja. Sorry ya, bagi mereka yang jarang ibadah. Sorry ya, bagi mereka yang cuma Senin Kemis. Sorry ya, mereka yang suam-suam kuku gak panas gak dingin. Sorry, Anda bisa ketinggalan kereta. Ketika kita sedang ada dalam tujuan kita dan hampir masuk ke sempurnaan, ada yang ketinggal. Dan ingat, penyesalan selalu datang belakangan. Kalau saudara masih dengar suara Tuhan pagi hari ini, bersyukur. Karena kitab Wahyu berkata, Dia sedang berdiri di depan pintu hatimu, sedang mengetok. Kalau pintu dibukakan, Alkitab berkata Dia akan masuk dan akan makan bersama dengan kita. Tetapi kalau pintu itu sudah diketuk, lalu Anda tidak buka pintu itu, pujian Pantai Kosa berkata begini, sesal kemudian tak ada gunanya. Haleluya. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus disebut kados, yang artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Itu bahasa kudus. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 19 sekarang. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal kalau kita tidak jadikan diri ini milik? Yang ngerti katakan amin. Pujangga berkata, my heart is my king. Hatiku rajaku, terserah aku dong. Mau lakukan apa aja terserah. Makanya Rasul Paulus berkata, siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Biarlah aku berkurang-kurang, Tuhan yang bertambah-tambah. Bahasa lain berkata, aku gak penting, Tuhan yang lebih penting. Kalau saudara bisa sampai di titik ini, Anda bisa dikatakan orang yang memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Pertanyaannya, yang mendiami saudara sekarang apa? Halo? Roh Pak. Roh apa? Roh Kudus. Ya? Siapa di sini masih ada yang ngerokok? Bertobatlah saudara. Kerajaan Allah sudah dekat. Satu kali ada seorang bapak, dia tidur, dia bangun. Waktu dia bangun, dia lihat ada cahaya. Lalu badannya mulai terangkat. Wah, udah mati nih. Saya udah mati nih katanya gitu ya. Tapi dia terus terangkat menuju ke satu cahaya. Waktu dia naik, dia lihat ada satu sosok pribadi. Rambutnya pirang, brewokan, ganteng. Dia, Yesus, yes, masuk surga, gitu ya. Terus terangkat 5 meter, 3 meter, udah kelihatan Yesusnya. Oh, haleluya, masuk surga. 2 meter, 1,5 meter terus, 1 meter udah dekat Yesusnya. Lagi udah mau dekat, tiba-tiba di belakang ada yang narik. Cuk. Apaan sih? Orang udah masuk surga, masih narik-narik. Tambah dekat, narikan lebih kenceng. Waktu dia penasaran, apa yang narik? Dia nengok ke belakang, ya ampun yang narik cuma 7 senti, rokok. Lalu Yesus berkata, in heaven no smoking.
Jangan cuma perkara 7 senti batal. Alkitab berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan asap. Pada nggak senang nih. Dari tampangnya kelihatan. Kenapa saya datang ibadah kedua? Percuma, ntar lagi saya yang khotbah. Haleluya. Haleluya. Tadi pagi saya berkata begini, kalau Tuhan masih bicara, berarti Tuhan masih sayang sama saudara lo. Benar saudara. Menjadi masalah adalah kalau Tuhan udah gak berfirman. Saudara perhatikan dari perjanjian lama sama masuk ke perjanjian baru, ada kurang lebih 300-400 tahun Tuhan gak berfirman. Dan Anda tahu keadaan manusia waktu itu kacau. Sampai muncul Yohanes Pembaptis berkata, hai engkau keturunan ular beludak. Keras. Tapi memang begitulah keadaan manusia saat itu. Jadi kalau saudara datang di GPD Glory di tempat ini, masih dengar firman Tuhan, lalu itu buat saudara, katakan yes. Barang siapa ku kasihi, dia ku hajar. Kasih gak selamanya harus dielus, kasih gak selamanya harus dikasih, tapi seringkali harus dihajar. Tujuannya untuk apa? Saya suka ayat ini. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dengar baik. Aku rindu, aku mau. Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Tujuan Yesus adalah supaya kita bersama-sama Dia dalam kerajaan sorga. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sorga itu bukan murahan. Sorga itu ada harga yang harus dibayar, Pak. Makanya ada ayat berkata, siapa yang menjadi pengikut Tuhan, engkau harus menyangkal diri. Cukup? Belum. Pikul salib. Sebulan sekali? Enggak. Setiap hari. Take up your cross every day. Sangkal dirimu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Begitu, saudara. Sampai di titik itu, saya percaya engkau layak masuk dan ada di gunungnya Tuhan. Bukan aku lagi. Bukan Herman Rantung lagi. Bukan pendeta Adi Sujaka lagi. Bukan, tapi Kristus. Makanya saudara masih menjadi doa saya sampai sekarang. One day, semua kita bisa berkata ketika kita keluar dari gereja ini. Anda mau tahu, saudara mau tahu, kamu mau tahu, siapa itu Yesus? Lihat hidup saya. Berani gak saudara ngomong begitu? Ketika engkau di kampus, di kuliah, mau tahu Yesus? Gak usah banyak bicara, lihat saya. Wah, saudara. Kalau gereja udah sampai titik itu benar-benar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, saudara. Kenapa? Dunia gak lihat Yesus dengan kasat mata. Yang dilihat saudara dan saya. Hidup kita sehari-hari, kelakuan kita, cara bicara kita, kelakuan kita, yang kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Saudara, Anda gak perlu keluarkan KTP dan berkata, saya ini Kristen loh. Gak perlu. Dari bahasa tingkah laku kita, orang akan berkata begini, kamu gereja ya? Dan ketika orang tahu kita orang anak Tuhan Kristen, disitulah sebenarnya letak tanggung jawab kita. Jangan jadi Kristen ikut mabok-mabokan. Narkoba jalan terus. Di mana Kristusnya? Saudara, tadi saya katakan, kekristenan bukan taman bermain. Tapi lapangan peperangan tiap hari. Saudara. Dan dimulai dari pikiran kita. Katakan amin, saudara. Selanjutnya, sekarang Keluaran 17, ayat 8 sampai 13. Bagaimana Musa, bangsa Israel itu sedang menghadapi perang. Ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu,
seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ketika dua tangan diangkat, menang. Engkau mengangkat tangan juga berarti engkau berserah kepada dia. Ada kemenangan, ada victory. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya. Mereka yang tulus suci hatinya. Dan saya masuk di bagian terakhir dari khotbah saya. Matius 5 ayat 30. Matius 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk. Bukan saya ngomong loh, ini Alkitab yang bicara. Tangan yang menyesatkan penggal. Untuk apa seluruh tubuh utuh tapi masuk neraka? Lebih baik putus satu, hilang satu, tapi tidak hilang keselamatan. Haleluya. Ngeri juga ya. Berarti orang Kristen ada penggal memenggal. Memang. Demi kerajaan sorga harus ada yang dikorbankan. Yang ngerti katakan amin dong. Saudara kok tatap matanya kayak gak senang sama saya. Benar apa betul? Ini ayat firman Tuhan bukan? Ya. Lebih baik gak punya tangan Pak, Bu, saudaraku. Yang penting masuk surga. Dengan kata lain, kalau punya tangan dijaga. Kalau punya kaki dijaga. Kalau mau masuk surga ya. Saudara, tubuh ini sifatnya sementara loh saudara. Tanganmu, kakimu, tubuh ini sifatnya sementara. Ketika orang masuk, dikubur di tanah, akan kembali kepada tanah. Yang sisanya tulang-tulang. Artinya ini gak kekal. Tangan gak kekal, semua ini gak kekal. Kenapa yang gak kekal ini justru dimanjakan kepada sesuatu yang kekal, kepada sesuatu yang lebih berharga? Yang ngerti katakan amin dong saudara. Haleluya, haleluya. Siapa yang hari ini atau kemarin pernah makan dalam satu hari 50 kali makan? Ada? Puji Tuhan Pak, lambung saya 2 meter. Makan sor, makan sor, makan sor. Enggak kan? 3 kali aja kalau orang Manado gelojo, rakus. Itu pun sudah aduh, udah, ayo lagi, udah. Saya pernah satu kali ke Surabaya, ditraktir oleh satu hamba Tuhan. Makan malam 5 restoran, saudara. Restoran keempat saya ambil bendera putih. Dia bilang, biar kamu mau kasih apa di depan, nggak bisa masuk. Terbatas. Tubuh ini terbatas. Dan tubuh inilah yang kalau kita berkata, itu menyesatkan penggal demi kerajaan Allah. Ibrani 10 ayat 22. Ini benar-benar terakhir, saudara. Saudara senang ya kalau bilang terakhir ya. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh air yang murni. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan bisa sampai lihat kedalaman hatimu.
Engkau bisa bertopeng. Engkau bisa melakukan segala hal sepertinya tidak terjadi. Tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Saudara, pagi hari ini pesan Tuhan sederhana. Sucikan tanganmu. Sucikan hidupmu. Dia ada bagi saudara. Dia mau memulihkan hidupmu. Dosa semerah kermisi akan diputihkan seperti salju. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidupmu. Pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau merasa bahwa sepertinya engkau terbuang, engkau merasa keluargamu membuang engkau merasa disingkirkan, dibuang, tidak diperhitungkan, saya ada berita bagus. Alkitab berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesuh, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan kelegaan yang pasti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitabmu, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tutup Alkitab kita berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi yang kita datangi bukan manusia loh saudara. Yang kita datangi Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Di dalamnya dia mau berfirman, dia mau melakukan mujizat. Tapi seringkali tangan ini kotor, tangan ini najis. Makanya minta kesucian, kekudusan daripada tiap hari saudara. Dan di dalamnya ada pertobatan demi pertobatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa yang haus, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ya Tuhan, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, yang bagai tanah gersang menanti datangnya. Haleluya, haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku. Mari kita angkat tangan kita, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi, oh hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati Dia tahu. Haleluya. Dan bawaku Tuhan, amen, 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 untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya. Amin, haleluya. Angkat tanganmu, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi.
kenal pribadimu. Dia tahu keberadaanmu, saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Oh Tuhan, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Saudara, saya minta kita tutup mata semua, tidak ada yang menjadi penonton. Ini bukan tontonan, saudara. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh bertemu dengan Tuhan? Hanya mereka yang suci tangannya. Mereka yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak seringkali kenapa Tuhan tidak berkenan? Karena hidupmu, tanganmu kotor. Kita lupa bahwa Dia Allah yang suci, Dia Allah yang kudus. Jesus, Jesus, Jesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni perbuatan kami yang seringkali menyakiti hati-Mu. Oh Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami. Haleluya, haleluya. Engkau mengenal setiap pribadi yang hadir pagi hari ini. Biarlah ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau berkenan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, ya Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, sekali lagi katakan hanya Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Saya mengundang Saudari Stefani akan berdoa buat kita. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Firman-Mu datang kepada kami, menegur kami Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Jika dari tempat ini Tuhan, kami dalam keterikatan kami Tuhan. Dalam hal kami susah melepaskan segala sesuatu yang harus kami lepaskan. Tapi hari ini kami berdoa Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami meninggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Apapun keterikatan dalam hidup kami, kami mau lepaskan itu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berikan kekuatan itu kepada kami. Meninggalkan apapun yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup kudus.
Kami mau hidup berkenan kepadamu. Kami mau hidup menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Biarlah hari ini firman-Mu yang kami terima, kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur ada duduk diam dalam ibadah di hari ini. Karena berkat Tuhan luar biasa buat kami, buat keluarga kami, buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami akan kembali memberikan persembahan kami. Mari Engkau memberkati pekerjaan kami. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, berkatilah itu Tuhan. Membuahkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita memberi persembahan, dan persembahan sukarela mulai minggu ini untuk Natal kita tanggal 25 Desember yang akan datang. Jadi sekitar kurang 2 bulan ya, nggak sampai 2 bulan, dengan anggaran 50 juta saja. Karena kita 55 juta karena kita mengadakan di gereja, tidak menyewa gedung di luar. Puji Tuhan ya, masih belum diizinkan untuk Natal yang terlalu ramai. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian. Firman Tuhan bilang tadi, siapa yang naik gunung? Siapa naik gunung? Sekarang tidak boleh naik gunung, ya. Tapi naik gunung Tuhan. Ke gunung tinggi, ku naik mencari damai. Haleluya. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Nah saudara, ada delivery order untuk dana Natal ini dari seksi dana. Saudara bisa order di kupon yang sudah dibagi kepada saudara. Ayam kalasan kecil 20.000, kalau besar 35.000. Baceman tahu atau tempe 12.500. Aneka puding ceria
10.000. Saudara mau yang mosaik, lumut mentega, cappuccino cincau, dan Oreo ya. Jadi berapa porsi? Ini semua keuntungan untuk Natal kita. Ini apa nih? Okonomiyaki with katsubushi 20.000. Tokoyaki with katsuburki takashimura 15.000 ya. Puji Tuhan. Mari sudah kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Pastor Herman Rantung yang kali ini bersama anaknya sudah datang melayani kepada kita. Puji Tuhan, kita doakan supaya nggak lama-lama dia cepat kawin ya. Nanti karatan kalau lama. Haleluya. Saudara, paling enak makan mie kuah. Rasanya enak sekali. Sampai di sini kita berpisah. Minggu depan kita jumpa lagi. Haleluya. Nanti jam 11 masih Pastor Herman yang melayani kita. Mari kita menadahkan tangan kita. Nanti Pastor Herman dan anaknya berdiri di depan, saudara berjabat tangan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur